Saudara, tema kita adalah mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu, kerja aku nggak bisa, minta ngemis aku malu. Ya sudah, ya nasibnya jelek sekali kan, ya saudara. Nah, tetapi kita melihat tentang orang ini, dia mengatakan aku punya hutang banyak, aku punya masalah besar, ya, tapi aku tidak bisa kerja. Aku kalau disuruh macul, suruh mencangkul, aku tidak bisa. Aku suruh membajak, tidak bisa. Aku tidak bisa kerja keras. Tetapi kalau aku suruh ngemis, aku juga malu. Ya saudara. Nah, saya boleh katakan bahwa orang ini di dalam masalah besar. Ya saudara. Dan ini bukan hanya berkenaan mengenai soal ekonomi keluarga dia, keuangan dia, tetapi ini mengenai soal masa depan dia. Ya saudara, itu sebab di dalam Lukas 16 ayat yang ketiga, sebentar kita akan membacanya, kita akan melihat dilematika yang ada pada orang ini. Saudara, dia bekerja yang seharusnya dia tidak bisa, saudara. Dan dia mengemis, dia malu. Para kekasih, dan inilah yang sering kali ada pada kondisi anak-anak Tuhan yang masih punya harga diri. Mengemis malu, dia masih punya harga diri. Tetapi tidak jujur pada diri sendiri. Aku tidak mau kerja, males. Saudara, ada apa latar belakang dari orang-orang dengan dualisme dan dengan keadaan yang begini jelek, yang menimbulkan masalah besar dalam hidup? Ya saudara, marilah kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, saudara. Dan nanti kita akan melihat juga ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bila kita membaca tema dari pasal 16, ditulis apa di sana? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur. Saudara, bendahara itu tidak sembarangan loh. Ya, kepala, atasan, ataupun satu pemilik perusahaan tidak sembarangan milik orang. Saudara, tidak mungkin dia tutup mata atau dia mengambil comot begitu saja. Tidak mungkin, dia sudah teliti banget. Kalau 100 dia punya pegawai, dia harus pilih satu orang yang paling dia percaya. Saudara, nah sudah kedapatan seorang bendahara. Jadi ini orang pilihan, bukan orang sembarangan. Bukan pekerja bidang-bidang yang lain. Dia bidang yang memegang harta benda majikannya. Ya saudara. Saudara, tetapi ada satu masalah. Bahwa bendahara ini mulai dari ayat 1 dituliskan tidak jujur. Masalahnya adalah karena majikannya terlalu percaya kepada dia. Saudara, ini adalah satu gambaran dari kalau Tuhan mempercayai saya. Kalau Tuhan mempercayai saudara, apakah saya dan saudara menerima kepercayaan Tuhan yang banyak itu bisa dipercaya apa tidak? Saudara, ini masalah bagi kita, bukan masalah bagi majikan kita, bukan masalah bagi Tuhan. Sama sekali tidak masalah bagi dia. Dia akan menggantinya dengan orang lain, saudara. Tetapi masalah gede bagi siapa yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan kunci keberhasilan sekaligus kunci kehancuran dari seorang anak Tuhan. Bendahara saya sudah bilang pilihan. Dari seorang pilihan Tuhan. Saudara, ya. Mari kita akan membaca ayat yang ketiga. 1, 2. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Amin. Lalu gimana dong? Ya. Nah, kalau dia jalan yang benar dia tidak mau jalani, mencangkul dia tidak mau, kerja keras dia tidak mau, aku sudah dipecat. Lalu dia menggunakan sisa-sisa kepercayaan majikannya untuk menghancurkan majikannya. Aku sudah dipecat,
Aku mau cari bolo, aku mau cari sekutu sekarang. Ya, dia melakukan perbuatan tahap kedua dari ketidakjujuran dia. Saudara, di situ disebutkan ia memanggil seorang, ayat 5, berapa hutangmu kepada tuanku? Orang itu jawab, 100 tempayan minyak. Dia berkata, ini surat hutangmu, duduk dan buat surat hutang lain sekarang, 50 tempayan. Jujur apa tidak? Halo, jujur apa tidak? Tidak. Saudara, dia dipecat karena dia tidak jujur. Dia pakai uang majikannya. Sekarang sebelum dia keluar daripada kantornya, dia pakai sisa kemampuannya untuk memanggil semua orang-orang yang dikasih pinjam oleh majikannya untuk mengubah surat hutang. Katakan, mengubah surat hutang. Saudara, itu adalah satu kesalahan. Di dalam kitab Imamat dijelaskan untuk kita harus jujur. Angka itu harus bisa dipegang, saudara. Karena Tuhan melawan orang yang korupsi. Tuhan melawan orang yang tidak jujur. Dan apa yang bendahara ini, orang pilihan Tuhan ini kerjakan, dia panggil orang yang utang minyak 100 tempayan kepada majikannya, dihapus, dia bikin surat hutang baru 50 saja. Saudara, saya mau tanya, lalu orang yang berhutang ini senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang karena sama-sama diajak kong kali kong. Wah, aku untung nih. Aku enggak usah bayar 100 tempayan. Ya, berapa duit harganya? Aku cuma bayar 50. Aku dikorting oleh bendahara ini. 50%. Aku akan kasih sama dia. Aku kasih tip sama dia. Aku kasih komisi sama dia. Saudara, itu yang pertama. Kemudian dia memanggil, ya saudara, orang yang kedua. Ayat 7. Berapa utangmu? 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, 100 pikul gandum. Buatlah surat hutang lain. Berapa? 80 pikul. Saudara, lihat. Jadi dia sudah jatuh dalam dosa, tidak bertobat, tetapi dia melakukan dosa-dosa yang lain. Saudara yang kekasih, itu sebab tema ini penting sekali. Kenapa ya? Saya tak kunjung keluar. Tuhan gak bisa ngentas saya kepada satu kemuliaan. Karena ini saudara, saya bukannya bertobat dengan satu kesalahan saya, ketidakjujuran saya tersebut saja, saya malah menggali lebih dalam. Saya membuat lubang lebih lebar. Saudara, itu yang dilakukan oleh bendahara, orang pilihan ini. Saudara, ya, dia memang ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara, apakah Tuhan ini bangga? Wah, benar-benar dia orang pinter ya, orang yang istimewa. Aku kagum dengan dia. Saudara, bukan begitu maksud daripada majikannya, tetapi dia melihat kelihayan daripada bendahara ini yang ternyata membuat kesalahan lebih banyak lagi. Lalu Tuhan berkata, inilah yang dikerjakan anak-anak dunia. Orang-orang yang tidak kenal kepadaku. Orang-orang yang tidak takut kepadaku. Saudara. Nah, itu sebab dari pendahuluan ini kita melihat, ya saudara, bahwa satu kesalahan, satu dosa, kejatuhan harus segera diperbaiki dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita merambah pada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang lain. Memang cerdik. Saya sudah bilang kan, berapa puluh kali saya bilang dalam khotbah saya. Orang itu semakin pintar, dia adalah orang semakin pintar dalam berbuat dosa. Kalau orang bodoh,
IQ-nya rendah, tidak cerdas, dia lebih polos. Apa adanya. Orang semakin pintar, dia semakin pintar berbuat dosa. Itulah orang dunia. Kalau saya dan Anda cukup pintar, please, bukan untuk bikin dosa, tetapi bikin kemuliaan dan keuntungan bagi Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ya, itu sebab para kekasih dengan pendahuluan ini, marilah kita akan melihat ya dalam Lukas 16 ayat yang ketiga tadi. Saudara, kita akan baca 1, 2. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Saudara, jadi dia terus mengambil satu kesimpulan. Dan kesimpulan dia adalah kesimpulan yang salah. Dia melakukannya lebih lagi. Saudara, banyak kali keputusan-keputusan yang saya dan saudara bikin, itu membuat kita lebih terpuruk lebih dalam. Di dalam dosa. Di dalam melawan kepada Allah. Ini pelajaran penting pada petang hari ini. Supaya kita semua harus menyadari. Kita sebaiknya, katakan lebih baik. Saya harus bertobat. Saya menghentikan semua kepintaran saya di dalam dosa. Datang kepada Tuhan Yesus. Apa ada saya, jujur, seperti semula ketika Tuhan memilih saya menjadi orang yang jujur. Amin. Jadi saudara harus kembali pada kasih yang mula-mula. Kalau saya dan saudara sudah berdosa, kita jangan mendengar bisikan iblis, sebab iblis ingin kita punya pertentangan dengan Allah semakin runcing. Kita punya pertengkaran dengan Allah semakin besar. Itu keinginan daripada iblis. Tetapi saudara dan saya harus sadar, aku tidak boleh keras hati. Aku harus bertobat. Katakan, saya tidak boleh keras hati. Saya harus bertobat. Maka segera selesai semua dosa saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saudara melihat gambaran orang ini, dia menyembunyikan beberapa puluh lembar, ya mungkin uang $100 itu dalam jasnya. Dia korupsi. Saudara, hai, apakah kita kecewakan bos kita dengan hal-hal ini? Saudara yang kekasih, jadi seringkali saya dan saudara itu mencuri uang dari Tuhan. Kita mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kita mencuri apa yang bukan hak kita, padahal Dia menjamin kita. Betapa jahatnya kita. Coba kalau saudara dan saya tidak dijamin oleh Tuhan, bisakah kita hidup? Kita sudah tidak ada di sini, saudara. Mungkin di rumah sakit karena COVID dan lain sebagainya. Saudara, mungkin saudara tidak bisa datang ke gereja. Saudara tinggal di rumah saudara. Dalam kelemahan saudara. Betapa baiknya majikan kita. Katakan, betapa baiknya Tuhan Yesus. Majikan dan Tuhan saya. Tuhan dan Allah saya. Gembala agung saya. Amin. Betapa baiknya. Tetapi kita mencurinya. Kita mengecewakan. Kalau saudara tidak pernah sadar, saudara akan selalu dipakai iblis. If you not realize what the devil, evil spirit, the Satan have already whispering in your ears and make you to become the enemy of God with whatever you do and you have done before, God will you to come back to Him, encounter His holiness again.
You will receive the redemption, the remission of your sins. Engkau pasti mendapat pengampunan dosa. Kalau engkau dan saya menunda dan kita berkata seperti ini bendahara, wah, aku sudah dipecat nih, aku mau balas. Aku sudah dijahatin oleh majikanku. Saudara, pikirannya sudah mulai keracunan iblis ini. Dia yang menjahati majikannya, dia bilang majikannya jahat sama dia. Aku harus balas pada majikanku. Saudara, inilah yang seringkali iblis membisikin dalam hidup kita. Makanya orang kalau sudah terikat oleh dosa dan dia tidak segera bertobat, dia bisa merambah banyak dosa-dosa yang lain dalam hidupnya. Katakan, saya tidak boleh. Saya harus mempunyai prinsip menyenangkan majikan saya, juru selamat saya, gembala agung saya. Amin. Saudara, ada dua aspek yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, Bapak sudah percayai, bahkan bukan cuma percaya kerja, tapi Bapak melihat ketika saudara dan saya kerja buat dia, dia percaya ini anak setia, ini pegawaiku luar biasa. Aku mau angkat dia menjadi bendahara. Ya, jadi dari pekerja biasa, katakan dari pelayan biasa, saya dijadikannya bendahara. Artinya saya diberkati. Jadi kalau saudara merasa diberkati, saudara mesti eleng. Engkau karena dipercaya sama Tuhan. Bukan karena engkau itu dahsyat, hebat sekali. Bukan karena saya itu luar biasa. Enggak. Tapi karena dia melihat hati kita ketika kita bekerja kasar. Tiba-tiba dia melihat ini Timothy Roy, ini anakku, ini si A, si B, si X. Hatinya baik sekali. Aku mau percayakan sebagian hartaku kepada dia. Itu yang Tuhan lakukan. Sehingga saudara diberkati. Saya diberkati. Bahkan di masa pandemi ini, kita bisa mendapatkan penghasilan kita. Saudara dan saya percaya hari demi hari, katakan hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Tuhan akan melimpahi saya. Tuhan akan memulihkan berkat saya sebagai bendaharanya yang dipercayainya. Amin. Orang yang sudah dipercayai, dia harus meningkatkan kualitas. Kalau dia sudah menjadi seorang yang bisa dipercaya menjadi bendahara, wah puji Tuhan. Dulu aku kalau ingin sesuatu, mau masak ini ibu, ya aku harus mikirkan, ya uangnya hari ini yang bisa dibelanjakan berapa. Aku harus mengatur sebaik mungkin. Kalau masak seenak mungkin dengan sehemat mungkin. Kemudian dengan kita lebih dekat sama Tuhan, wah Tuhan memberkati. Sekarang kalau saudara mau beli apa-apa enggak mikir lagi. Ya, setidaknya untuk hal yang tidak terlalu mahal, saudara dan saya bisa langsung, udah enggak usah dipikir, langsung bayarin. Saudara, bukankah engkau bendahara? Engkau bendahara. Itu sebab kita harus nyadar bahwa Tuhan itu sebenarnya pada porsi kita masing-masing sudah mempercayai kita menjadi bendahara. Katakan, saya adalah bendahara Tuhan dan saya tidak boleh korupsi. Saya harus bisa dipercaya. Dan bila saya jatuh dalam dosa, saya harus segera bertobat. Semakin lama saya bertahan dalam dosa, semakin banyak ide iblis saya akan kerjakan. Bahaya loh saudara, bahaya. Itu sebab seorang yang sudah dipercaya, dia harus bisa, kalau dia berdosa, cepat datang kepada Tuhan. Harusnya bendahara ini berkata, dengan tradisi zaman dulu, dia akan datang dan dia akan cium kaki majikannya. Dan dia akan minta ampun untuk perbuatan dia ini.
Dan majikannya akan pasti memberi ampun. Pasti membebaskan dia. Ya sudahlah, semua kerugianku. Never mind. No problem. It's okay. Kok seiling ya? Saudara, majikannya tidak akan menolak untuk memberikan ampun kepada dia. Selesai. Katakan selesai. Ya. Jadi saudara mesti tahu, begitu mudah kalau kita tuh ada urusan dengan Tuhan. Katakan begitu mudah bila saya ada kesalahan dengan Tuhan Yesus. Betapa sulit hidup saya bila saya mendengarkan bisikan iblis. Seperti bendahara ini, sulit sekali. Mau apa dia sekarang? Tambah kesalahan lagi dia. Ya, dia memanipulasi, saudara. Dia ubah angka. Dan itu satu kesalahan yang makin membuat dia masuk dalam hukuman. Ya, itu sebab para kekasih, tema ini pada aspek yang kedua, kita harus belajar bahwa bendahara ini menghamburkan milik daripada majikannya tanpa penyesalan. Saudara, malah makin jahat dengan bersekongkol dengan musuh-musuh majikannya. Saudara, dan musuhnya ditawari begini, pasti senang. Ya, pasti senang. Tidak ada musuh yang jujur. Enggak, aku tidak mau. Saudara, tetapi semua musuh-musuh akan senang kalau saudara mengajaknya bekerja sama dengan dia. Semua katakan, iblis, kuasa kegelapan akan senang sekali bila saya mengajak kerjasama dengan dia. Jadi saudara mesti tahu, tidak akan iblis menolak. Ya, tapi akan saudara akan dipakai oleh dia lebih lagi. Sebab itu satu ayat yang penting di dalam Ayub pasal yang ke-22. Kitab Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Saudara, ini adalah kata-kata Elifas. Ya, Elifas adalah teman yang paling tua dari Ayub. Saudara, yang datang bersama dengan dua teman yang lain. 3 orang datang kepada Ayub dan memberikan nasihat kepada dia. Ya, judulnya apa? Elifas menganjurkan. Ayo kita baca 1, 2. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Persis seperti bendahara ini. Dianjurkan kamu bertobat aja. Jangan kamu nanti dengar lebih banyak loh daripada ide-ide iblis. Dan kamu melakukannya, wah, kamu tambah cilaka Ayub. Ya, itu sebab dia membuat satu konklusi, satu kesimpulan dalam ayat 21. Ini kata-kata Elifas. 1, 2. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Memperoleh apa? Coba. Sudah dosa kok dapat untung dari mana? Wah, kalau iblis tidak terima. Kamu salah, kamu dihukum sama Allahmu, masuk ke kerajaanku, syukur kue. Itu iblis. Tetapi saudara mesti tahu, Tuhan beda. Tuhan beda. Kamu akan beruntung kalau kamu berhenti memusuhi dia. Kalau kamu tidak bisa mencangkul, kamu mengemis malu, maka jalan keluar bagi kamu adalah bertobat. Kalau kamu bertobat, semua jalan dibuka buat kamu. Dan kamu akan menjadi bendahara yang lebih besar, lebih dipercayai lagi. Amin. Saudara, ayat ini istimewa. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Ada benarnya ayat ini. Tetapi saya akan melihatkan kepada saudara, melihat bersama saudara versi yang berbeda dari terjemahan ayat ini, ya saudara. Tetapi dari Alkitab bahasa Indonesia saja ini sudah hebat. Berlakulah ramah
terhadap dia. Dia siapa? Tuhan. Tuhan Allah berlaku yang ramah. Kamu jangan cari gara-gara. Aduh, kamu itu memang orangnya itu bludrekan. Kamu itu orang yang emosional. Kamu orangnya itu keras hatimu. Kamu selalu cari gara-gara sama Tuhan. Salah yuk. Bertobat yuk. Saudara, ayat ini luar biasa. Kalimat kedua. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ya. Jadi ayat ini tidak salah. Tetapi ada versi yang lain dari terjemahan naskah asli yang saya ajak saudara untuk melihatnya. Saudara, di dalam terjemahan dari New International disebutkan, stop quarreling with God and things go well for you. Berhenti, stop bertengkar dengan Allah. Maka perkara-perkara akan menjadi baik bagi kamu. Menguntungkan kamu. Ya saudara, tapi kalimat ini kalau Indonesia mengatakan berlakulah ramah, di sini lebih dijelaskan stop quarreling. Stop berantem dengan Tuhan. Katakan, saya harus stop berantem dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Allah Bapa. Mulai malam ini, ketika saya belajar firman, saya menegaskan pada diri saya bahwa saya harus stop dari berantem dengan Tuhan. Saudara, ini penting. And things go well for you. Dan semua perkara akan menjadi baik, lancar. Kau penuh damai sejahtera, penuh sukacita, kamu enjoy, kamu punya life, kamu punya hidup, kamu akan senang. Ya, saudara, kita melihat di sini, percuma diberkati hanya bentar, sebentar, ngeremuk hati. Ini bendahara dipercaya oleh majikan, tapi cuma sebentar. Kenapa stop, tidak dipercaya? Karena dia tidak jujur. Dia menghamburkan pemberian dan kepercayaan dari majikan. Berbahaya lu saudara. Jangan engkau meremuk hatimu dengan diberkati cuma sebentar aja. Kalau sudah jatuh miskin. Mending tidak. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Hanya mereka yang bisa dipercaya dan menolak bisikan iblis. Katakan, saya harus bisa dipercaya dan menolak bisikan iblis. Dua rahasia untuk seumur hidup saya. Yang mau, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada hati saudara, pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, perbaikilah hamba. Perbaharuilah hati hamba. Sucikan telinga hamba. Supaya hati dan telinga hamba bersih dari pengaruh iblis. Dalam nama Yesus. Dan hamba stop quarreling. Berhenti berkelahi dengan Tuhan dan dengan manusia. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kami. Kami tidak mungkin menjadi baik. Karena kami memang tidak baik. Hanya Roh Kudus menjadikan kami baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.